Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 30 September 2024. Ikut Yesus seperti seorang anak kecil. Kutipan dari Injil Lukas bab 9 ayat 47 sampai 48. Yesus tahu pikiran mereka. Sebab itu, ia mengambil seorang anak kecil dan membuat anak itu berdiri di sampingnya. Lalu ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Orang yang menerima anak ini karena aku, berarti menerima aku. Dan orang yang menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Sebab orang yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Sobat Katolikana, kira-kira bagaimana perasaan Anda ketika diundang menghadiri pesta ulang tahun seorang anak kecil? Barangkali dalam bayangan kita tergambar anak-anak yang tengah asik berlarian, saling mengejar satu sama lain. Bahkan mungkin akan ada yang berteriak-teriak dalam acara ulang tahun tersebut. Pokoknya acara akan berlangsung meriah, dipenuhi gelak tawa di mana-mana. Dunia anak-anak adalah dunia yang indah, dunia yang jauh dari kemunafikan, di mana semua anak dapat tampil apa adanya tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Bagi anak-anak, tak ada kendala untuk tampil apa adanya. Mereka bisa tampil sesuka hatinya, persis seperti apa yang mereka mau. Anak-anak hadir dengan segala kepolosan dan keluguannya. Dengan mudahnya, mereka akan tertawa di saat bahagia dan menangis di saat hatinya terluka. Mereka dapat mengagumi seseorang dan di waktu lain, mereka pun dapat merasa kecewa terhadap orang yang sama. Itulah dunia anak-anak. Dan hal ini sekaligus menjadi kelebihan yang dimiliki seorang anak. Mereka tampil jujur apa adanya dan mempercayai orang lain dengan tulus. Sobat Katolikana, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 47, Yesus pun menghadirkan tokoh seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang tampil sederhana dan menerima kehadirannya. Kerendahan hati yang dimiliki seorang anak kecil membuatnya menerima Yesus tanpa harus mempertanyakan siapa yang terbesar di antara pengikut-pengikut Yesus. Karena bagi si anak kecil tak penting untuk menjadi yang terbesar. Namun justru dalam kerendahan hati inilah kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal untuk membuat orang lain merasa bahagia. Juga untuk membuat kehadiran seseorang terasa lebih berharga. Dan semua itu kita capai bukan dengan melakukan perkara-perkara besar dan menakjubkan. Namun, seperti layaknya seorang anak kecil, dengan segala kepolosannya, maka perbuatan kecil dan sederhana yang kita perbuat dapat membawa dampak besar bagi sesama. Hanya dengan seulas senyum, sebuah pelukan hangat, satu pujian, atau hanya dengan bertepuk tangan saja. Tentu hal-hal sederhana seperti ini tak sulit untuk kita lakukan, bukan? Dan kita dapat menciptakan semangat hidup serta sukacita bagi orang lain.
Sobat Katolikana, di satu sisi betapa sering kita melupakan sikap rendah hati, jujur, bersikap apa adanya, pun bertindak sederhana dalam tindakan kita. Sedang di sisi lainnya, kita justru malah menjalani hidup ini dengan berbagai pertimbangan yang rumit, yang justru menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Padahal, Tuhan ingin agar kita bersikap rendah hati dan tampil apa adanya. Kutipan Injil hari ini mengandung pesan kuat agar kita semua tak perlu merasa takut dan khawatir jika hanya mampu melakukan perkara-perkara kecil dalam hidup ini. Sebab dalam penyertaan Tuhan, perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan iman yang besar bisa menjadi berkat berlimpah bagi sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik hati, kami ingin hadir di hadapan-Mu seperti seorang anak kecil yang polos dan rendah hati. Kami ingin melakukan kebaikan bagi sesama lewat setiap perbuatan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama kami, tanpa perlu terobsesi untuk menjadi yang terbesar. Karena kami menyadari tindakan sederhana yang kami perbuat bagi mereka, kami lakukan untuk-Mu. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.